Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melanggengkan kenikmatan-kenikmatan itu, kemudian menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum. Baik, ikhwas sekalian rahimakumullah, pertemuan kita kali ini masih di dalam al-adabu ma'an nafs, adab terhadap diri sendiri atau adab terhadap jiwa kita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema al-mujahadah. Al-mujahadah. Al-mujahadah ini katanya sama dengan al-jihad. Yaitu kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk melakukan satu ketaatan. Kalau sisi al-jihad, maka ini lebih karena memang dia bisa mempunyai makna secara umum, ada juga makna secara khusus. Di dalam kata al-mujahadah di sini lebih kepada makna sebenarnya secara umum. Secara umum yaitu kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama adalah bagaimana seorang muslim dia itu menghadapi dirinya sendiri, menghadapi dirinya sendiri. Nah, ini yang paling berat sebenarnya. Paling berat. Atau mujahadatun nafs, atau melawan diri kita sendiri. Beliau katakan di sini, wahiyya an ya'lamal muslimu anna a'da'ihi ilaihi huwa nafsuhu allati baina jambaihi. Seorang muslim dia harus memahami, harus mengetahui bahwa musuh yang sesungguhnya yang berat adalah jiwanya, dirinya, yang ada pada diri dia sendiri atau di sampingnya itu. Kenapa? Karena tadi wa annaha bitab'iha mayyalatun ila syarr, farraratun minal khair, ammaratun bisu. Nah, ini perhatikan tabiat dari jiwa kita ini. Harus kita pahami bahwa tabiat jiwa kita itu cenderung kepada kejahatan. Cenderung, ketika ada satu kejelekan, satu kejahatan, itu jiwa kita cenderung ingin melakukan sesuatu yang dilihat tadi, yaitu satu kejahatan atau satu kejelekan. Lalu farraratun minal khair. Jiwa itu tabiatnya itu ingin pergi, lari dari kebaikan.
Kalau ada kebaikan, nggak mau. Nggak mau mengerjakan. Dekat-dekat pun tidak mau. Nah, ini perhatikan, ya. Lihat di dalam diri kita. Misalnya, ambil contoh, ya. Ambil contoh. Contoh kebaikan. Contoh kebaikan misalnya belajar. Belajar itu kan satu kebaikan. Akan tapi ketika ada sarana belajar, ada kesempatan belajar, kadang-kadang jiwa kita inginnya nggak mau, lari. Inginnya apa? Ingin kepada sesuatu yang menyenangkan. Misalnya adalah bermalas-malasan, atau main-main, atau melakukan hal-hal yang tidak mempunyai manfaat. Nah, ini yang biasa terjadi. Ini kecenderungan daripada jiwa kita. Ammaratun bisu. Bahkan jiwa kita ini secara tabiat itu memerintahkan diri kita untuk melakukan satu kejelekan. Ya. Apa saja bentuk kejelekan itu? Ya. Kalau ada satu kejelekan, inginnya begini, inginnya gimana melakukannya. Begitu. Nah, ini kebiasaan tabiat dari jiwa. Harus kita fahami. Kalau kita tidak memahami ini, lalu kita memperturutkan, ya, jiwa kita, hawa nafsu kita. Kita turutkan begitu saja. Makanya kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dinukilkan, ya, surah Yusuf ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Afwan. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Nah, ini memperlihatkan atau Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, ya, tentang jiwa, bahwa jiwa itu adalah la'ammaratun bisu, akan selalu memerintahkan kepada kejelekan. Tuhibbu ad-da'ata wal khuluda ila ar-rahah wa targhabu fil batalati wa tanjarifu ma'al hawa tastahwiha asyahwatul ajilatu wa in kana fiha hatfuha wa syaqauha. Begitu keadaan jiwa, dia akan menyenangi, ya, menyenangi, suka kepada sesuatu yang sifatnya misalnya santai-santai, sifatnya itu memanjakan diri, ya. Ya, kemudian juga dia selalu inginnya sesuai dengan hawa nafsu, ya. Kemudian ingin memperturutkan, ya, syahwat, ya, secara cepat begitu, langsung, ya. Nah, itu semua adalah tabiat, ya, tabiat yang ada pada jiwa kita. Ya, kita rasakan saja, coba kita rasakan. Kita rasakan. Kalau kita belajar, inginnya cepat. Kita belajar ini kan, kita belajar. Tidak sabar. Inginnya adalah cepat. Duduk misalnya belajar 5 menit saja terasa begitu lama. Tapi kalau misalnya duduk berjam-jam untuk sesuatu yang sifatnya lalai, lahwun, dan yang sejenisnya, itu terasa sangat cepat. Masih kurang. Ya, ngobrol misalnya, ngobrol yang ngalor ngidul, nggak jelas, ya, hahaha, ya kan, nggak karuan, nggak tahu apa yang diambil manfaatnya, tapi 1 jam atau 2 jam itu tidak terasa.
Berbeda dengan kalau misalnya kita belajar. Belajar apa saja? Ya, misalnya adalah belajar menghafal Al-Quran, ya, atau membaca Al-Quran, atau belajar ilmu din. Baru sebentar sudah terasa berat, baru sebentar terasa lama, baru sebentar terasa, ya, terasanya tidak nyaman. Inginnya adalah cepat selesai. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, ya diri kita lah, bukan orang lain. Diri kita pribadi. Itu mesti merasa seperti itu. Bagaimana agar kita itu terbebas dari itu? Ya tentu dengan mujahadah tadi. Kita harus melawan itu semua. Kalau kita tidak mau melawannya, kita memperturutkannya, ya kita hanyut. Contoh yang mungkin gampang juga, yang mudah. Saum, ya, saum. Saum itu adalah tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan jiwa kita. Kenapa kita meninggalkan makanan yang kita sukai? Sesuatu yang kita senangi kita tinggalkan. Nah, itu tidak sesuai dengan jiwa kita, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan diri kita, hawa nafsu kita. Tapi kalau kita paham dan mengerti, kemudian kita melawan, ya, hawa nafsu itu, insya Allah kita mampu. Buktinya adalah ketika kita di bulan Ramadan, kita mampu saum. Karena kita memaksakan diri kita, melawan diri kita. Kalau saum sunnah, biasanya hawa nafsu, sunnah inilah. Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan, ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Akhirnya orang banyak mengatakan, ya sudah, nggak apa-apa ditinggalkan, nggak dikerjakan. Ya maunya apa? Terus, ya apalagi makanan kesukaan tiap hari harus ada, dan seterusnya. Atau sholat, ya, sholat. Kita inginnya sholat itu cepat. Ya ini jiwa kita. Kalau bisa ya ada misalnya waktu tidak sholat, ya tidak sholat itu bebas libur misalnya dalam sehari nggak sholat. Nah ini jiwa manusia. Jiwa manusia kita seperti itu. Bagaimana mengatasinya? Dilawan, ya. Jiwa itu, ya. Dididik jiwa itu, ya. Kalau jiwa kita itu dididik, ya mungkin awalnya adalah dipaksa, ya. Dipaksa, diharuskan, ya. Diwajibkan, ya. Seperti misalnya adalah adanya ancaman-ancaman orang yang tidak melakukan sholat. Orang yang tidak melakukan sholat diancam dengan neraka sakar. Kita jadi takut. Kemudian kita paksakan diri kita untuk sholat. Memang awalnya satu keterpaksaan karena ini satu kewajiban. Harus. Ya. Tapi lama-lama insya Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada diri kita. Kemudian Allah menganugerahkan ketenangan, ketentraman di dalam jiwa kita ketika kita salat. Mengapa? Karena salat itu adalah kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan yang kita cintai. Ya. Dekat dengan yang kita cintai. Nah tentu ketika kita dekat dengan yang kita cintai, jiwa kita akan menjadi tentram, menjadi tenang. Nah ini yang akan terjadi. Sehingga apa? Seperti yang Rasulullah SAW katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, ya, tenangkan kami dengan salat. Yaitu beliau SAW merasa tenang, merasa tentram ketika salat. Karena salat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Untuk kita mungkin awalnya terpaksa, tapi insya Allah dengan keterpaksaan itu menjadi satu kebiasaan. Dengan kebiasaan itu kita akan lama-lama memahami tentang hakikat daripada salat, apa yang terkandung di dalamnya, lalu kita bisa merasakan bahwa diri kita dekat dengan Allah, dan kita insya Allah akan menjadi orang yang tentram dan tenang di dalam salat kita. Ya. Berikutnya, فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه لمجاهدة نفسه فأعلن عليها الحرب وشهر ضدها السلاح وصمم على مكافحة رعوناتها ومناجزة شهواتها فإذا أحبت الراحة أتبعها وإذا رغبت في الشهوة حرمها وإذا قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامها ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه وبقضاء ما فوته أو تركته يأخذها بهذا التأديب حتى يطمئن وتطهر وتتيب وتلك غاية المجاهدة للنفس. Apabila seorang muslim, kita semua memahami, mengerti tentang tabiat daripada jiwa ini, maka dia berusaha untuk apa? Untuk menyiapkan dirinya melawan hawa nafsu itu, melawan diri kita sendiri, dan kita menegakkan, mengobarkan perlawanan, mengiklankan perlawanan untuk diri kita sendiri, perang terhadap diri kita. Kita kemudian mempersiapkan segala apa yang harus kita miliki, agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu tersebut. Misalnya adalah dengan beberapa metode, beberapa metode kita melawan hawa nafsu. Dikenal di sini adalah beliau katakan dengan ta'dib, tadi ada kata-kata ta'dib, yaitu mendidik, mendidik jiwa kita. Bagaimana bentuk pendidikan di dalam melawan hawa nafsu itu? Yaitu kita memaksakan diri kita untuk melakukan ketaatan itu. Kemudian apabila ada kekurangan-kekurangan, maka kita mengiqab diri kita, mengiqab diri sendiri, mengiqab diri sendiri. Bentuknya bermacam-macam mengiqab diri sendiri. Misal contoh, dahulu ada, misalnya ada ulama, ada salihin yang dia itu mendidik dirinya agar tidak ghibah, mendidik dirinya agar tidak ghibah. Bagaimana caranya? Yaitu kalau dia itu ghibah, maka dia harus sedekah. Ini harus sedekah. Ternyata satu hari ghibah, maka dia sedekah. Sampai misalnya hartanya habis, nggak bisa sedekah lagi. Lalu apa? Akhirnya dia saum. Kalau dia ghibah, dia saum. Untuk apa? Untuk mendidik jiwanya agar jiwanya itu tunduk patuh, bisa menjaga mulutnya. Karena apa? Kalau misalnya dia tidak saum, bagaimana lagi? Tidak bisa lagi dia itu untuk sedekah. Akhirnya dia lama-lama bisa menutup mulutnya dari ghibah.
Nah, ini bentuk daripada pendidikan. Ya, kita pun bisa, misalnya kalau kita melakukan satu kesalahan, kita sedekah misalnya berapa, ya. Bukan dalam artian kita sedekah itu untuk menebus dosa, tidak. Bukan dalam rangka itu. Tapi dalam rangka apa? Mendidik jiwa kita bahwa kita ingat bahwa kalau kita melakukan satu kesalahan, sedekah. Dalam rangka mendidik jiwa kita, bukan dalam rangka menebus dosa. Kalau menebus dosa adalah kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah kita iringi, ya, perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Yaitu di antaranya sedekah. Kalau tidak mampu sedekah misalnya dengan saum, ya. Kalau tidak mampu saum misalnya dengan salat atau dengan yang lainnya yang kita mampu. Nah, itu namanya pendidikan, ya. Pendidikan. Ya, mengiqab diri sendiri, menghukum diri sendiri ketika melakukan suatu kesalahan. Bukan malah membiarkan. Atau misalnya kita sisi harapan kita lebih didahulukan daripada khaufnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu misalnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Sehingga seakan-akan kita kalau melakukan suatu kesalahan gampanglah, Allah ini Maha Pengampun, akan Allah ampuni. Allah Maha Penyayang, akan Allah sayang. Nah, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Tapi tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah juga Syadidul Iqab. Mempunyai, ya, balasan yang keras, ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan dosa, maka lama-lama merasa tidak melakukan dosa. Bahkan mungkin lama-lama sampai menghalalkan dosa. Nah, itu adalah sangat berat. Sangat berat. Dan orang seperti itu, ya, kemungkinan nanti kalau sudah terbiasa melakukan dosa dan merasa tidak melakukan dosa, dikhawatirkan dia matinya su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Di dalam dosa yang menjadi kebiasaannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita lawan nafsu kita itu untuk tidak melakukan satu dosa ataupun maksiat, ya, dengan tadi berbentuk pendidikan, misalnya saum ataupun dengan sedekah atau dengan amal soleh yang lainnya, maka ini adalah menjadi satu kebaikan di dalam dirinya. Demikian juga sisi-sisi yang lain, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjihad di sini tadi termasuk di dalamnya adalah al-mujahadah, mujahadatun nafs, melawan diri sendiri, melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya, ya, dengan sungguh-sungguh tadi, walaupun awalnya dengan penuh keterpaksaan, ya, kan awalnya penuh dengan keterpaksaan, tapi insya Allah kata Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberikan kepadanya hidayah yang banyak, ya. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan memberikan kepada mereka hidayah, ya. Untuk apa? Untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan dengan kata subul berarti banyak, ya. Akan membuka banyak amal-amal soleh yang lainnya. Tidak hanya satu hidayah dari Allah, akan tapi banyak, ya. Ya, karena apa? Kalau orang itu sudah merasakan, ya, nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu ketaatan, maka dia akan nambah dengan ketaatan berikutnya dan seterusnya. Ya.
Demikian juga apabila seseorang itu sudah mulai melakukan satu dosa, maka dia pun akan menambah dosa-dosa yang lainnya. Sehingga apa? Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan satu ketaatan, awalnya terpaksa, ya, tapi kemudian dia akan menjadi satu kebiasaan, dan insya Allah Allah berikan hidayah kepada dirinya, karena Allah berjanji lanahdiyannahum, ya, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan merasakan nikmat dan dia akan terus dawam melakukan perbuatan kebaikan itu, amal saleh tersebut, dan dia akan menambah dengan amal-amal saleh yang lainnya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, contoh di sini misalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam sampai dengan kakinya itu adalah bengkak-bengkak. Karena begitu lamanya beliau berdiri untuk salat malam. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga dari kesalahan dan dosa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam tiap malam, bahkan tidak ditinggalkan oleh beliau, baik beliau ada di Madinah ataupun ketika beliau itu safar ke tempat yang lain. Ya. Ini Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau ditanya kenapa melakukan seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura." Tidakkah, ya, aku itu ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama adalah bentuk syukurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai karunia dan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah dari sisi umatnya. Rasul sebagai suri tauladan yang terbaik, ya, contoh yang terbaik, ya. Sehingga memotivasi bagi umatnya, bagi kita semua untuk mencontoh beliau, melakukan dan mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita, ya, bermujahadah seperti dengan memaksakan diri kita untuk melakukan satu kebaikan ataupun amal saleh adalah juga bentuk daripada mutabaah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu insya Allah bagian daripada amal soleh juga, ya. Dan kalau sudah menjadi satu kebiasaan, kita pun akan bisa merasakan kenikmatannya. Perhatikan saja mungkin badan kita, ya, badan kita ini, ya. Misal contoh adalah orang yang sudah terbiasa hidup di tempat yang dingin, yang nyaman, misalnya di puncak Bogor, ya. Itu dingin, nyaman, enak gitu, ya. Kemudian dia suatu saat harus pindah ke kota. Misalnya kalau di sini misalnya di Karawang yang panas, ya. Kalau dia tidak mau merasakan seperti apa yang ada di Karawang ini, ya dia akan balik lagi ke Bogor. Balik lagi ke kampungnya.
Akan tetapi kalau dia mau menyesuaikan ya, dengan lingkungan barunya, maka dia akan tahan. Kemudian akan terbiasa dengan misalnya panas ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Dan mungkin ketika dia sudah lama tinggal misalnya di Karawang, maka dia akan menjadi terbiasa, badannya pun akan terbiasa ya. Kemudian dia mungkin akan merasakan nikmatnya karena apa? Kebiasaan yang dia lakukan ya, yang dia kerjakan ya. Demikian juga adalah amal kebaikan. Contohnya adalah para ubad ya, para ahli ibadah ya. Ya tentu Rasul SAW tadi sudah jelas ya. Para ubad yang lain, para ahli ibadah yang lain, kenapa mereka itu bisa lama di dalam beribadah ya. Mereka pun sama sebenarnya, awalnya adalah seperti kita. Awalnya seperti kita, yaitu dipaksakan, kemudian dibiasakan, kemudian dia akan merasakan manfaatnya, lalu dia akan menjadi orang yang menikmatinya. Itu kebiasaan ibadah yang lain. Ada yang sholatnya itu panjang, mulai misalnya ba'da isya selesai misalnya pertengahan malam atau lebih, atau yang mulai setelah pertengahan malam selesai sebelum subuh. Nah, ini kan panjang. Orang yang tidak terbiasa misalnya qiyamul lail akan merasa aduh susah ya. Jangankan qiyamul lail, subuh juga adalah susah. Nah, ini karena tidak dibiasakan. Karena apa? Tidak dipaksakan di awalnya. Semua dipaksakan ya. Ketika dia merasa ngantuk, dia paksakan untuk bangun ya. Dia bangun. Nah, lama-lama menjadi biasa, lalu menjadi satu bentuk kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Ada juga misalnya ulama itu ya, misalnya kalau dia itu mutala'ah, membaca itu bisa berjam-jam, membaca mutala'ah ilmu, membaca, duduk bisa berjam-jam. Kita 5 menit duduk membaca sudah merasa waduh lama. Apalagi yang lihat bukunya adalah tebal, kapan selesainya ini? Mereka ulama misalnya membaca Sahih Bukhari itu khatam tidak sekali, berkali-kali khatam Sahih Al-Bukhari. Kenapa demikian? Karena merasakan kenikmatannya. Bukan hanya Sahih Bukhari, bahkan syarahnya Fathul Bari misalnya yang lebih daripada 20 jilid ya. Itu juga bisa dan mampu untuk dikhatamkan bukan sekali tapi berkali-kali. Atau duduk di dalam majelis ilmu. Kalau yang tidak terbiasa mungkin 10 menit sudah begitu panjang. Tapi kalau yang sudah terbiasa duduk di majelis ilmu, ya, walaupun dalam sisi metode dan penyampaian gurunya itu tidak menarik, tapi dia mampu untuk duduk lama dan sabar mendengarkan. Ya. Kenapa? Karena yang dia harapkan adalah ilmu dan yang dia cintai adalah ilmu. Ya, contoh banyaklah kalau kita baca biografi para ulama tersebut. Semua itu berawal dari yang pertama, yaitu melawan dirinya, melawan dari rasa malas, ya, melawan dari rasa tidak suka, melawan dari rasa tidak nyaman, dilawan dalam dirinya, lawan. Kemudian dipaksakan dan insya Allah menjadi satu kebiasaan. Dan insya Allah kedepannya dia akan menjadi orang yang bisa menikmati amal kebaikan tersebut. Salah seorang guru kami menceritakan gurunya.
berarti kakek guru kami ya. Ya, sampai dengan apa? Ya, contoh saja saya sebutkan ya, Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullahu taala, seorang muhaddis, ahli hadis ya, guru daripada ustadz kita Ustadz Ahmad Rafi'. Ya. Beliau menceritakan gurunya ini adalah orang Afrika. Syekh Hamad Al-Ansari itu adalah orang Afrika. Kemudian beliau ini pergi ke Madinah dengan membawa gerobak. Di dalam gerobak itu isinya kitab-kitab. Dan sampai ke Madinah. Nah, ini menunjukkan akan apa? Akan keluar biasaan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya. Dari Afrika sampai ke Madinah dengan membawa gerobak. Wah, ini kan luar biasa. Tidak mungkin beliau itu melakukannya kalau beliau tidak menikmati. Ya. Kalau beliau tidak memaksakan diri di awalnya. Ya. Kenapa beliau memaksakan dirinya dan melawan hawa nafsunya? Ya. Karena beliau ingin sesuatu yang istimewa, yaitu al-ilmu, ilmu, dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya para muhadditsin ya, pada masa periwayatan hadis, mereka rela untuk melakukan satu perjalanan yang sangat jauh antar benua, mungkin antar negara ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Nah, ini pun adalah satu bentuk mujahadah yang luar biasa. Atau bentuk-bentuk yang lainnya. Intinya adalah kalau kita ingin tahu, ya, maka kita baca. Pertama sirah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga sirah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian sirah para ulama dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, atau para ulama-ulama yang lainnya ya, sampai dengan ulama zaman kita sekarang. Kenapa? Karena dengan membaca peri kehidupan mereka, biografi mereka ya, maka kita akan mengetahui tentang kesungguhan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka ya. Kalau ya, ini kalau ya, kalau mereka itu mau nyaman, mau tidak susah-susah, ya wallahu a'lam, apa yang akan terjadi? Biasanya adalah orang yang malas ya tidak akan dapatkan apa-apa, ya begitu-begitu saja. Ya. Tidak akan dapatkan apa-apa. Hatta misalnya dalam sisi urusan dunia. Hatta dalam sisi urusan dunia. Ini ada kejadian juga. Dulu orang tuanya kaya raya. Luar biasa. Ya. Si anak ini, ya, kalau minum itu nggak pernah minum air yang bening. Ya. Karena kata dia, wah nggak enak. Maka belinya selalu yang soft drink ataupun yang berwarna lah begitu. Ya. Akan tetapi ketika orang tuanya meninggal, sedangkan anaknya ya tadi hidupnya dari kecil itu memanjakan diri, kemudian banyak ya berfoya-foya seperti itu saja. Ketika orang tuanya meninggal, hartanya mungkin awalnya warisannya luar biasa melimpah, tapi lama-kelamaan sedikit demi sedikit terjual, habis seluruh hartanya. Sampai dengan rumahnya dijual. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mencari penghasilan, karena dia inginnya enak-enak saja. Ya, inginnya nyaman, inginnya malas-malasan. Sampai dengan rumahnya dijual, kendaraannya dijual, semua dijual. Akhirnya belum begitu tua sudah lontang-lantung, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Ya, tidur di mana?
ya mungkin seperti orang jalanan, ya, di mana ada tempat berteduh dia tidur di situ. Nah, ini bukan kisah dongeng, tapi ada terjadi. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tadi inginnya adalah memperturutkan hawa nafsunya. Itu sisi dunia, baru sisi dunia. Bagaimana dengan sisi akhirat? Ya, sisi akhirat. Ya. Dalam kehidupan akhirat nanti, ya kita bisa lihat orang yang bersungguh-sungguh memanfaatkan kehidupannya untuk meraih prestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya nanti di akhirat. Dia akan dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dia akan mendapatkan derajat surga yang paling tinggi. Contoh misalnya adalah para penghafal Al-Quran, ya, ahlul Quran. Ya. Kalau misalnya di dunia dia tidak mau memaksakan diri menghafalkan, dia akan hafal. Tapi kalau dia paksakan, ya, menghafal, ya, walaupun mungkin awal-awalnya susah, ya, tapi lama-lama insya Allah dia bisa menghafalkannya, ya. Dan nanti di akhirat, ya, Allah akan tempatkan di ayat terakhir dia itu membacanya, ya. Sehingga apa? Kalau dia itu hafal 30 juz, maka tentu dia akan mendapatkan surga Allah yang paling tinggi, ya. Nah, ini perlu dengan namanya mujahadah. Kalaupun memang misal ambil contoh lagi yang lain, al-jihad dalam artian yang mungkin khas, yaitu al-qitalu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, orang yang menjadi mujahid itu, orang yang siap mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah itu tidak akan mampu menjadi mujahid dan tidak akan mampu mempertaruhkan dirinya di jalan Allah, jiwanya di jalan Allah, sebelum dia itu mampu melawan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mampu melawan dirinya sendiri, ngapain? Mending ini, mending itu. Begitu. Tapi kalau dia mampu melawan dirinya, dia siap untuk mengorbankan jiwanya, maka dia akan menjadi orang yang maju ke medan perang, ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah siap, ya, untuk syahid. Bahkan menjadi satu keinginan, tujuan di dalam al-jihadu fi sabilillah, meraih syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu kita lihat para sahabatnya, para mujahidin terdahulu ditakuti oleh orang-orang kufar, ya, atau orang-orang musuh-musuhnya. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa gentar, terus maju di medan perang. Nah, itu bermula dari mujahadatun nafs, ya, melawan dirinya, melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya. Karena kalau hawa nafsu itu adalah seperti orang-orang munafikin, ya. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka disuruh untuk berjihad di jalan Allah, mereka banyak alasannya. Cari-cari alasan agar apa? Agar tidak ikut bersama pasukan kaum muslimin. Ya. Karena apa? Mereka inginnya ya tetap di kebun mereka ingin tetap di dunia mereka, ya. Tapi kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah, mereka ingin juga mendapatkan ghanimah itu, mendapatkan bagian itu. Nah, ini kaum munafikin terdahulu. Kaum munafikin terdahulu. Kalau kaum munafikin sekarang, yaitu kadang kalau kita perhatikan lebih daripada kaum munafikin terdahulu, ya. Bahkan sikap, ya, permusuhan terhadap Islamnya
saat ini lebih tampak. Lebih tampak. Kalau munafikin terdahulu sembunyi-sembunyi mendukung orang-orang kafir itu. Tapi munafikin zaman sekarang ini menampakkan bahkan bangga ketika membela ya, kekufuran. Na'udzubillah. Munafikin zaman sekarang. Namanya Islam, KTP-nya Islam ya. Tapi malah mungkin lebih cenderung membela ya, kekufuran. Ya, kekufuran ya. Na'udzubillah, membela kekufuran atau kesyirikan. Ya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menghindarkan kita dari penyakit nifaq ya. Dan juga memberikan hidayah serta taufik kepada kita untuk bisa ya, melawan hawa nafsu diri kita, melawan diri kita sendiri, dan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan amal saleh. Insya Allah Allah akan menunjukkan ya, hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberikan kita hidayah, memberikan jalan kepada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama adalah bagi yang berbicara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.